Hai, assalamualaikum. Kali ini saya akan buat bakpia kering. Ini resepnya sama isian kacang ijonya ya. Hasilnya ini renyah, berlayer, isiannya juga penuh, bakpia keringnya juga sangat renyah, manisnya pas. Tanpa lama-lama, langsung saja kita ke cara pembuatannya. Yang pertama, siapkan 125 gram tepung terigu, 2 sendok makan gula halus, setengah sendok teh garam, 40 ml minyak goreng. Nah, ini diaduk semua bahannya sampai tercampur rata. Tambahkan 45 ml air. Nah, ini air biasa ya, bukan air panas, bukan air dingin. Kemudian diaduk agar tercampur dengan rata. Nah, ini memasukkan airnya secara bertahap. Aduk sampai dengan kalis. Agar lebih mudah, dan ini saya udah cuci tangan. Saya uleni menggunakan tangan saja. Uleni sampai dengan kalis. Nah, ini cukup ditekan-tekan mengadonnya seperti ini. Dan kira-kira hasilnya akan jadi seperti ini ya. Ini adonannya udah menyatu. Kemudian ini ditutup dan dibiarkan dulu 30 menit. Lanjut ini ke adonan yang kedua, 100 gram terigu, 50 ml minyak goreng. Ini diaduk-aduk sampai tepung dan minyaknya tercampur dengan rata. Agar lebih mudah, ini saya gunakan memakai tangan saja. Dan ini adonannya udah tercampur dengan kalis. Dan ini juga sama, akan ditutup dan dibiarkan selama 30 menit. Ini untuk adonan yang B ya, yang tadi yang pertama adonan A. Nah, untuk isian kacang ijonya, siapkan 250 gram kacang ijo yang udah direndam selama 2 jam. Masukkan 1 lembar daun pandan, dan ini kacangnya udah dicuci bersih. Lanjut dikukus selama 30 menit atau sampai dengan kacangnya empuk. Dan ini airnya udah mendidih. Ini kukus selama 30 menit. Setelah dikukus 30 menit, nah ini kacang hijaunya udah empuk. Dan saya tes tuh, ini udah empuk banget. Lanjut saja diangkat. Dan setelah agak dingin, nah ini akan saya haluskan menggunakan blender agar lebih mudah saja. Ini di blender sedikit demi sedikit. Dan hasilnya seperti ini ya. Ini udah selesai dan siap untuk dimasak. Siapkan wadah atau panci, masukkan kacang hijau yang udah di blender tadi. Tambahkan 100 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, 1 saset santan instan. Saya menggunakan santan kara 65 ml. Tambahkan juga 30 ml air. Nah, nyalakan api kompor kecil saja, dan ini akan dimasak sambil diaduk-aduk. Ini dimasak sampai gulanya larut dan sampai airnya surut, dan ini dimasak sampai tanek ya, agar ini isian kacang ijonya bisa tahan lama. Nah, ini terus diaduk dan jangan ditinggal-tinggal. Setelah ini dimasak sekitar 10 menit, nah ini gulanya udah surut, kacangnya juga teksturnya udah kental. Langsung saja matikan api. Setelah agak hangat, nah ini lanjut akan saya cetak menggunakan sendok takar. Berat isian kacang ijonya ini sebanyak 15 gram.
Nah, untuk kalian ini isian kacang hijaunya bebas ya. Mau berapa gram saja. Saya di sini menggunakan berat isiannya 15 gram agar nanti bapia keringnya besar-besar. Saya kembali ke adonan. Ini adonan yang A, dikeluarkan dan pipihkan. Ini akan dipotong-potong adonannya. Setelah pipih, lanjut akan saya potong menjadi 5 bagian dulu. Setelah selesai dipotong, nah ini adonannya dibagi lagi menjadi 3 bagian, dan untuk yang kecil dibagi 2 bagian saja untuk lebih jelasnya seperti di video. Nah, setelah selesai dipotong-potong, lanjut akan saya pindahkan ke wadah lain. Dan untuk adonan yang kedua, ini adonan B, ini sama dipipihkan dan diratakan. Ini caranya juga sama ya, seperti yang tadi. Saya bagi adonannya menjadi 5 bagian seperti di video. Dan lanjut akan dipotong kecil-kecil. Satu panjang adonan dibagi menjadi 5 bagian ya, seperti ini. Nah, ini dipotong-potong sampai dengan selesai. Lalu taruh ke wadah lain. Nah, ini adonan yang A di atas dan adonan yang B ini saya letakkan di bawah. Untuk selanjutnya ambil adonan A dan ini dipipihkan seperti di video. Masukkan adonan B dan ini dicubit-cubit ya, agar bahan B ini jangan sampai keluar. Nah, ini ditekan-tekan saja seperti ini. Jadi adonan A dan yang B ini disatukan. Jadi intinya adonan A membungkus adonan B. Setelah selesai, nah saya akan ambil adonan. Nah, ini dipipihkan. Ini beberapa kali ya, sambil dibolak-balik atau dilipat seperti di video untuk lebih jelasnya. Dipipihkan lagi agar ini nanti bapia keringnya kulitnya berlayer. Jadi ini sambil dilipat sambil dipipihkan lagi. Nah, ini sudah cukup. Kita beri isian kacang hijau yang tadi udah dicetak. Rekatkan bagian ujung kulit. Nah, ini sambil ditekan. Nah, ini untuk sisanya diambil aja. Tujuannya agar nanti bagian kulit bawahnya tidak menggumpal. Nah, ini disesuaikan aja kulitnya dengan isiannya ya. Kemudian dibulat-bulatkan dan ditekan-tekan seperti di video. Dan kalau udah seperti ini, siap ditaruh ke dalam loyang yang udah diolesi margarin tipis-tipis saja. Lanjut, ini adonannya dipipihkan lagi sambil dilipat, dipipihkan lagi sampai dengan rata. Ini caranya sama, masukkan isiannya dan tekan bagian ujungnya, dan sisa kulitnya ini diambil agar nanti bagian bawahnya itu sama rata dan ditekan-tekan. Nah, seperti ini ya. Dan ini udah selesai dicetak dan siap untuk dipanggang. Sebelumnya sudah saya panaskan oven listrik selama 10 menit. Nah, ini dimasukkan di rak paling bawah dan saya menggunakan api bawah dulu. Dan saya akan panggang selama 40 menit di suhu 170. Kita tunggu sampai dengan matang. Setelah 40 menit dipanggang, nah ini bagian bawahnya udah kecoklatan.
Lanjut saja pindahkan ke rak paling atas dan panggang lagi selama 20 menit menggunakan api atas, tetap di suhu 170. Nah, kita tunggu sampai dengan matang. 20 menit sudah berlalu. Nah, ini bakpia keringnya udah matang. Lanjut saja diangkat. Nah, ini hasilnya jadi gembul-gembul. Dan saya udah tata rapi ke wadah dan ini hasilnya. Bakpia kering ini kulitnya renyah, kulitnya juga berlayer. Lapisan kulitnya juga ini sangat terlihat crunchy, renyah dan garing. Dan saya coba belah seperti ini hasilnya. Pokoknya ini crunchy banget, rasanya juga enak. Dan saya akan coba, bismillah. Ini beneran crunchy, kacang hijaunya juga enak, manisnya juga pas. Ini jadi favorit keluarga saya. Nah, untuk kalian yang penasaran langsung saja ini nonton ya videonya sampai dengan selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum.